Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel yang selalu hadir dalam membahas permasalahan yang dihadapi para penjahit sehari-hari. Kali ini ada curhatan dari seorang sahabat tentang pekerjaan suaminya yang dulunya memiliki usaha konveksi dengan beberapa karyawan. Tapi karena adanya pandemi, kemudian tidak ada kerjaan dan semua karyawannya dirumahkan. Akhirnya sahabat kita ini suaminya bekerja sendiri, tapi bekerjanya itu tetap di dunia konveksi, yaitu menerima orderan yang ongkosnya murah, jelas karena konveksi ongkosnya murah tapi dalam jumlah banyak. Nah, untuk kerja konveksi ini suami dari kawan kita itu cuma bisa mengerjakan 4 potong baju dalam 1 hari. Karena konveksinya dulu itu cuman spesialis baju koko, maka sampai sekarang pun bisanya ya cuman baju koko, tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya. Nah, untuk mengerjakan 4 potong baju dalam sehari itu ongkosnya cuma 15.000 kotor. 15.000 kotor artinya kancing, kain keras, benang itu dari biaya sendiri. Jadi kalau satu baju 15.000 maka dalam 1 hari itu 60.000. Sedangkan anak kami ada 4 bunda. 60.000 dalam sehari, anaknya 4. Yang 2 mondoknya pun juga enggak dekat, jauh, pasti membutuhkan biaya yang banyak. Nah, si wanita ini, si kawan kita ini, istrinya itu curhat kepada saya, gimana dong pun solusinya agar penghasilan kami meningkat, agar kebutuhan tercukupi, sedangkan suami hanya bisa bikin baju koko dalam sehari 4 potong dan tidak bisa mengerjakan model lain. Terus saya tanya, lah Anda sendiri kerja apa? Sahabat saya bilang, saya masih belajar menjahit bunda, rencananya dengan belajar saya bisa bantu-bantu suami. Untuk saat ini saya yang bagian setrika, bagian pasang kancing, bagian packing itu pekerjaan saya. Jadi 4 potong baju itu pengerjaannya 2 orang bersama saya bunda. Tidak selesai kalau suami sendiri. Nah, solusi yang saya tawarkan sebelum kita temukan solusinya, mari kita bahas permasalahannya dulu. Kalau dalam konveksi itu memang murah, harga segitu sudah harga pasaran untuk 1 potong kemeja, tapi itu harus cepat. Konveksi itu pekerjaan dalam jumlah banyak, itu harus cepat. Pengerjaan konveksi itu 1 hari bisalah 12 potong kalau motong doang. Jadi harus ada yang motong, harus ada yang jahit. Nah, kalau jahit sama motong dikerjakan sendiri, 4 potong baju itu sudah cukup lah, sudah lumayan lah. Motong sendiri, jahit sendiri, packing sendiri, pasang kancing sendiri. 4 potong baju ya memang segitulah kemampuannya, mau diapain lagi. Nah, saran saya, kalau mengerjakan sendiri tidak bisa cepat, ya jangan ambil kerjaan konveksi. Kita ambil kerjaan satuan. Sahabat saya bercerita lagi, kerjaan satuan ndak ada yang datang ke sini mengerjakan satuan bunda. Masalahnya kami cuma bisa mengerjakan baju koko, tidak bisa yang lain. Celana tidak bisa, baju wanita tidak bisa, hanya baju koko keahlian kami. Kata-kata hanya baju koko keahlian kami itu memagari, membatasi ruang gerak kita. Hanya bisa baju koko. Kenapa tidak kita buang kata-kata itu? Hanya bisa menjahit baju koko. Jelas itu terbatasi. Orang yang akan datang ke tempat kita untuk menjahitkan baju, dia bisanya cuma baju koko, nggak bisa baju yang lain. Orang jelas nggak akan datang untuk menjahit satuan. Bener nggak?
Jangan kita batasi ruang gerak kita. Kalau saat ini kita cuman bisa menjahit baju koko, ya dibuang. Kita harus bisa menjahit baju yang lain. Kita harus bisa membuat sesuatu yang lain. Kita bisa membuat sarung bantal, kita bisa belajarlah. Upgrade diri, selalu saya katakan upgrade diri. Kalau ingin penghasilan bertambah, ya upgrade diri. Buang kata-kata tidak bisa menjadi belum bisa. Belum bisa artinya kita harus belajar untuk membuat yang tidak bisa tadi menjadi bisa. Gimana caranya? Ya belajar, banyak sekali cara untuk belajar. Bisa gabung di grup-grup, bisa beli buku panduan jahit, bisa lewat YouTube. Kita belajar dan belajar. Karena untuk keluar dari zona kebutuhan tidak cukup, kita tidak bisa pasrah, kita tidak bisa menyerah dengan keadaan. Aku bisanya cuman ini, aku kemampuannya cuman segini, aku cuman mampu membuat baju 4 potong. Kalau seperti itu, sampai kapanpun tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Bagaimana pengalaman saya, laki-laki saya yang saya ceritakan karena saya menjawab pertanyaan, menjawab curhatan dari kawan-kawan itu berdasarkan pengalaman saya. Dulu saya itu kerja di Hongkong, pulang bawa uang lah saya buka rumah makan, tapi hati saya tidak di situ. Saya tidak suka masak, tapi saya buka rumah makan. Maka akhirnya apa yang terjadi? Rumah makan saya tutup. Kemudian saya buka toko baju. Saya buka toko baju. Keadaan lingkungan sekitar tidak mendukung. Rumah saya di kampung, sirkulasi penjualan itu tidak mencapai target. Kemudian saya ganti sembako yang namanya di kampung banyak yang jualan sembako, di sana jualan, di sini jualan, sedangkan harga kulaan itu hampir tiap hari, tiap minggu itu berubah-ubah. Hari ini kulaan 12 dijual 13, besok lagi kulaannya sudah 13. Yang ada tabungan saya bukan bertambah tapi makin berkurang. Akhirnya saya cari saya harus keluar dari zona ini. Jangan pasrah, jangan menerima keadaan tapi kita mengeluh. Jangan, tapi kita harus berusaha merubah keadaan. Dari kondisi saya jualan ini itu yang tidak berkembang, akhirnya saya mencari jalan gimana caranya saya bisa berpenghasilan dengan resiko yang sedikit. Akhirnya saya membuka laundry. Ini adalah sebagian dari kerjaan laundry saya. Ini jas ya, ini semuanya jas semua, baju semua, segala macam laundry itu saya terima. Waktu itu karena rumah saya di kampung, saya tidak didukung oleh suami. Maaf, ini tidak membuka aib ya, tidak membuka aib. Apa yang dipikirkan suami saya itu masuk akal. Di kampung buka laundry, siapa yang mau laundry? Bahkan orang-orang di sekitar juga tertawa kalau ada laundry. Kalau kita laundry terus kita mau ngapain? Orang kampung ngomongnya seperti itu. Kalau ada laundry, pakaian kita dilondrekan, kita orang-orang ini mau ngapain? Gitu para orang-orang kampung itu. Suami saya juga tidak mendukung. Di kampung kok kerja laundry, siapa yang mau laundry? Tapi saya tidak patah semangat. Saya ingin merubah apa yang dikatakan suami saya, dikatakan tetangga saya itu menjadi sesuatu yang mungkin. Kenapa tidak? Saya bekerja keras, saya berjuang sendirian waktu itu karena suami nggak mendukung, dan akhirnya laundry saya berjalan. Saya punya karyawan 6 orang. Setelah itu laundry jalan, saya merembet ke dunia jahit. Waktu itu saya ingat betul, siang-siang saya beli mesin jahit tanpa izin suami. Ya, pertama uang saya sendiri, kedua kalau saya ngomong pasti dilarang karena sudah ada laundry, ngapain beli mesin jahit lagi. Dan ternyata sampai sekarang usaha jahit saya jalan. Saya lagi-lagi mematahkan anggapan yang tidak mungkin, anggapan bahwa
laundry di kampung tidak jalan, itu saya patahkan. Kemudian menjahit, sudah ada laundry saya masih menjahit, nanti gimana mengerjakannya, itu bisa saya patahkan dengan saya mencari karyawan. Kemudian setelah jahit saya berjalan, saya cari lagi peluang lagi, saya jualan online, yaitu jualan kain. Jualan kain saya jalan. Saya lagi-lagi mematahkan anggapan bahwa saya tidak bisa. Saya bisa keluar dari zona di mana orang menganggap hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemudian saya yang yang tidak ngerti teknologi, saya yang gaptek, saya ikut kuliah online, kuliah digital marketing, di mana di kuliah itu saya belajar banyak hal tentang pemasaran, bagaimana memasarkan produk, bagaimana mencari pelanggan, dan bagaimana menentukan harga jual. Itu saya pelajari. Kemudian setelah jualan kain saya jalan, saya coba-coba untuk belajar bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber. Rencana saya kalau ada uangnya bisa untuk dana pensiun. Dan di luar dugaan, dari YouTube saya bisa ngiklan berbagai macam kerjaan saya. Dengan ngomong di YouTube, saya bilang saya punya laundry, saya punya jahitan, saya jualan ini, jualan itu. Akhirnya mereka penggemar saya yang menonton saya itu pada akhirnya ada beberapa yang menjadi pelanggan saya. Nah, hikmah dari apa yang saya ceritakan tadi, bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Kawan kita tadi mentok, putus asa, bingung, galau, kebutuhan banyak, sedangkan cuman punya keahlian membuat baju koko. Buang kata cuman bisa membuat baju koko, dirubah dengan kita belajar, upgrade diri. Saya selalu katakan upgrade diri. Kenapa tidak buat sarung bantal? Kenapa tidak membuat taplak meja? Kenapa tidak kita coba belajar membuat baju anak-anak kecil dari kain-kain yang murah dan kita jual? Kenapa tidak kita manfaatkan medsos dengan membuat baju, kita pajang di status, ditulisin harganya, kita jual. Nanti lama-lama orang akan tahu kita punya keahlian, kita bisa membuat sesuatu selain baju koko itu tadi. Pelan-pelan kita tinggalkan konveksi karena kemampuan yang terbatas, cuman bisa menjahit 4 potong baju. Kita keluar dari zona itu, bikin baju, bisa baju wanita. Yang lebih cepat itu baju wanita sama baju anak-anak ya, karena laki-laki itu biasanya kalau sudah punya baju, mereka tidak mementingkan bajunya sendiri, lebih mementingkan yang penting anak istriku punya baju baru. Laki-laki tidak begitu penting baju. Bagi mereka anak-anaknya, istrinya bahagia itu jauh lebih menyenangkan. Makanya belajar baju lain. Jangan pasrah dengan keadaan, jangan hanya menunggu perubahan tanpa kita berusaha. Banyak belajar, upgrade diri, berusaha untuk banyak upload karya. Apa yang kita bikin itu kita pasang di status, perbanyak kawan, perbanyak kenalan. Mudah-mudahan akan terjadi perubahan dalam ekonomi keluarga kawan kita yang curhat kepada saya ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu, bisa membuka wawasan. Jangan menerima keadaan, tapi berjuang keluar dari zona sulit yang kita alami saat ini. Demikian, Siva Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.